Selamat pagi pemirsa, hari ini saya akan melaporkan langsung dari kantor Revon Teknologi yang akan melangsungkan proses kelas memasak atau private class dengan salah satu customer yang membeli paket usaha roti manis. Nah, kebetulan di belakang saya, setup peralatannya sudah siap. Peralatannya itu meliputi mixer spiral, meja bakery kombinasi 12 rak loyang, kemudian mesin prover analog kapasitas 10 loyang, dan oven gas deck otomatis 2 loyang. Perlu Anda ketahui ya, setiap pembelian paket usaha roti manis, fried chicken, dan paket usaha lainnya itu sudah include 1 kali pertemuan private class yang langsung dimentori oleh mentor dari Revon Teknologi langsung. Oke, nanti kita lihat proses dari private classnya seperti apa. Dan kita tanya-tanya langsung dengan peserta dan mentornya juga. Oke, kita sudah bersama dengan peserta private class roti manis kali ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Oke, sebelumnya sudah pernah bikin roti manis belum ya, Mas? Belum pernah, Mas. Oh, belum pernah? Belum pernah, baru mau nyobain ini, Mas. Oke. Nah, rencana itu mau buka usaha model outlet atau di rumah atau bagaimana nih, Mas? Rencana sih mau outlet sih, Mas. Tapi ya belum gede, Mas ya. Kecil-kecilan dulu sih. Paling nanti dibantu ini sih, Mas, kayak yang kelilingnya itu loh, Mas, pakai gerobak tuh, gerobak motor. Paling gitu ya, Mas? Iya. Oke, begitu ya. Kita lihat lagi proses selanjutnya seperti apa. Stay tune, tonton terus. Oke, baik. Langsung saja kita tanya-tanya pada mentor sedang melakukan proses apa yang sekarang sedang dilakukan ya. Udah kayaknya, Mas. Mohon maaf, Mas. Ini sedang melakukan proses apa nih yang sekarang dilakukan? Wah, kita ini ke proses mixing nih, Mas. Untuk kelasnya ini pertama kita ke mixing ya, karena roti manis mixingnya pakai mixer spiral. Oke, untuk materi yang diajarkan dalam program kelas baking ini mencangkup apa saja yang diajarkan untuk customer ya, Mas ya? Oh ya, pertama kita akan share resep yang pernah kita coba ya, Mas. Selanjutnya tips mixing, nanti ada tips dari proofing juga dan tips baking. Pokoknya tips-tips akan kita ajarkan sampai selesai. Nah, untuk produknya nanti roti manis ada beberapa ya, ada yang coklat, ada roti manis abon, terus ada roti manis sosis dan keju ya. Kira-kira ada 5 sampai 6 macam nanti, Mas. Oke, kita tanya-tanya lagi pada peserta private class baking kali ini ya. Mas, gimana nih impresi nguleni adonan pakai meja bakery ini ya? Karena ini baru pertama jadi masih kagok sih, Mas. Oh iya. Kagoknya gimana, Mas? Ya belum terbiasa, Mas ya. Jadi agak gimana gitu. Tapi lebih maksudnya enak ya, Mas ya, nguleninya ini, Mas ya? Enak, Mas. Dibanding pakai meja selain stainless, Mas ya. Kadang kan lengket atau gimana gitu, Mas. Kalau ini kan enak, Mas ya. Oke. Kayaknya bersihinnya juga gampang deh nanti. Gampang ya, Mas ya? Ya. Oke, siap. Oke, kita tanya-tanya ke mentornya langsung ya. Mas, gimana nih? Adakah tips kepada peserta tentang cara nguleni adonan yang baik dan benar itu seperti apa? Kalau untuk mengerjakan adonan di meja bakery harus pakai meja yang proper ya, Mas, terutama harus seperti itu.
Lalu? Nah, untuk gramasinya, jadi kan nanti setelah adonan besar utuh itu kita bagi-bagi dan kita gramasi. Nah, itu misal gramasinya kurang, untuk menambahkan jangan dicubit seperti ini ya, ngambil adonannya Mas ya. Itu harus pakai scraper seperti ini, jadi harus kita potong agar struktur adonannya itu tidak rusak seperti itu, Mas. Oh gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh baker-baker profesional di luar sana juga ya Mas ya? Ya, seperti itu Mas. Jadi itu emang udah ilmu dasarnya seperti itu. Oke, itulah ya. Nanti kita lanjut proses selanjutnya, kita tanya-tanya lagi dengan peserta maupun mentornya ya. Oke? Gimana nih Mas nih untuk ngebentuk, apakah susah atau mudah langsung bisa nih? Lumayan susah sih Mas, kan ini baru pertama Mas ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa ya Mas ya, belajar kok ya. Nah, ini ya, ini masuk ke proses proofing. Kita langsung tanya lagi ke Mas Mentor ya. Ini kenapa ya Mas ya, kalau untuk pengusaha roti manis pemula itu harus pakai mesin proofer? Nah, jadi kenapa harus pakai mesin proofer? Karena agar proses proofingnya maksimal ya. Karena suhu dan kelembapan itu bisa diatur. Jadi nggak terpengaruh suhu di ruangan dapurnya, Mas. Oh iya. Berarti kalau tidak pakai mesin proofer itu malah bikin seringnya gagal proofing atau gimana gitu? Ya, bukan gagal proofing ya. Mungkin konsistensi adonannya tuh nggak stabil, nggak konsisten gitu, Mas. Kadang proofing, kadang ngembangnya maksimal, kadang enggak, seperti itu, Mas. Jadi pengaruh nanti hasil akhir setelah di oven. Oh iya. Oke, jelas ya kenapa pengusaha roti manis itu wajib pakai mesin proofer untuk kelangsungan usahanya ya. Oke Mas, tadi kan sudah melewati dari beberapa proses nih ya Mas ya. Iya. Nah dari segala proses tadi, apakah ada teknik tertentu yang paling berkesan dan sekiranya bermanfaat untuk kelangsungan usaha Masnya nanti nih? Kalau menurut saya yang awam sih Mas ya, seluruh prosesnya sih sangat begitu menarik dan berkesan sih Mas. Oh gitu. Iya, apalagi ya kita belajar cara mixer itu kan, tanda adonan itu udah kalis, terus cara baking, cara proofing, tanda-tanda proofing itu udah selesai atau cara proses baking udah selesai itu jadi tahu Mas. Oke, berarti private class ini sangat bermanfaat sekali buat yang mau usaha apa saja, itu sangat bermanfaat sekali ya Mas ya. Iya, sangat bermanfaat Mas. Terkadang kan kita itu kan ini Mas ya, kayak punya modal nih Mas. Ya. Tapi kita nggak bisa gitu kan bikinnya. Nah dengan adanya program ini, jadi kayak orang-orang yang kayak kita itu kayak ini Mas, terbantulah ada solusinya gitu kan Mas ya. Di mana kita beli alatnya, terus diajarin juga sekalian masaknya kan. Wah itu udah mantep banget Mas. Pokoknya keren banget deh. Ya. Nah, oke. Jadi bagi teman-teman yang mau beli paket usaha apa saja di Revon itu pasti kami ajari lewat program private class seperti peserta satu ini ya. Oke. Oke Mas, di private class ini kira-kira peserta itu dapatnya apa aja ya Mas ya? Oke, jadi untuk yang didapat di private class ini ya tentu ya nanti kita akan share resep roti manis mulai dari
cara mulai dari pemilihan bahannya, lalu proses mixingnya dan tips-tips mixing, lanjut ke bentuk adonan dan tips proofing, begitu juga dengan tips bakingnya. Jadi seperti itu Mas. Jadi pokoknya semua proses akan kami kasih tips-tips agar hasilnya maksimal seperti itu. Oh iya. Dan itu termasuk juga jika customer itu membeli paket selain roti manis juga ya Mas, seperti fried chicken gitu. Ya, jadi di sini selain paket bakery, kalau ada paket fried chicken nanti kami ajarkan juga tips-tips untuk bikin fried chicken yang renyah, gurih dan ya yang layak jual pokoknya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Untuk Anda yang mau pesan paket usaha di Revon, pasti banyak sekali benefit yang bisa didapat. Tidak rugilah pokoknya. Oke, nanti kita tinggal lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, kita tanya lagi pesertanya yang tadi. Nah Mas, dari sekian banyak proses pembuatan roti tadi, ini kan hasilnya ya Mas ya? Ya. Nah dari sekian hasil ini, mana yang paling mudah dan mana yang paling sulit untuk dibuat nih Mas? Kalau yang mudah itu yang bulat sih Mas, yang ini nih. Oh yang ini ya Mas ya? Lalu yang paling apa itu susah? Kalau yang susah ini sama ini sih Mas nih. Oh. Iya. Jadi kan dia harus ada kayak teknik motongnya itu Mas. Sama apa ya? Kayak ngebulitin itu susah itu Mas. Oh iya. Lalu untuk yang paling mudah itu kok menurut Mas sebagai pengusaha awalan nih kok bisa mencetuskan ini bikinnya mudah tuh kenapa nih Mas? Karena bentuknya cuma bulat aja sih Pak. Oh bulat. Iya. Jadi lebih mudah sih. Oke. Tapi dari Masnya yang baru membuat roti tadi ini cukup sudah bagus sih Mas, sudah layak dijual menurut saya nih Mas. Iya Mas, sepertinya sih ya. Oke pemirsa ya, demikian laporan saya bersama peserta private class yang sudah membeli paket usaha roti manis ya. Oke, tunggu laporan berikutnya dalam private class sesi selanjutnya. Terima kasih.